Selamat siang Bu Clara, saya Sandiaga Monawan Setiawan dari kelas 11 IPS 1 absen 35 ingin menjelaskan mempresentasikan tentang proses pembuatan PPKI sampai TNI. Jadi, setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang di Jawa atas pemerintahan Jenderal Terauchi membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI atas Dokuritsu Junbinkai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi, penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, yaitu Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rajiman Diningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Ir Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia besok pada tanggal 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh berkas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia pada 15 Agustus 1945, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan. 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, seorang wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang sebagai penasihat PPKI ialah Mr. Ahmad Subarjo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan dari Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang tetapi milik bangsa Indonesia tersendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional. Namun, mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah Badan Keamanan Rakyat atau biasa disingkat BKR. BKR adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan tugas pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya pada 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tersebut akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk tidak membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik pada pemimpin pada waktu itu memilih untuk lebih menempuh cara diplomasi untuk memperoleh pengakuan terhadap kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan tentara kependudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dengan mental yang sedang jatuh karena kalah perang menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menghindari bentrokan. Apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan, anggota BKR saat itu adalah pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, membela tanah air atau peta, ini dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Mover melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat setelah mengalami beberapa kali perubahan nama akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebelum menjadi TNI, TKR berubah nama menjadi TNI Tentara Republik Indonesia atau disingkat dengan TNI. Adalah sebuah nama angkatan perang yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia setelah mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat
yang sebelumnya bernama Tentara Keamanan Rakyat. TNI dibentuk pada tanggal 26 Januari 1946 berdasarkan penetapan Pemerintah Nomor 4 atau ST tahun 1946. TNI dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki susunan dasar bentuk ketentaraan yang lebih sempurna, yang disusun atas dasar militer internasional karena pada saat itu masih banyak sekali laskar-laskar perjuangan dan barisan-barisan bersenjata yang dibentuk oleh rakyat Indonesia di daerahnya masing-masing. Pembentukan TNI adalah penegasan pemerintah Indonesia bahwa TNI adalah satu-satunya organisasi militer di negara Republik Indonesia. Usia TNI tidak berlangsung lama. Pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno meresmikan pembentukan Tentara Nasional Indonesia, yaitu TNI, yang merupakan hasil peleburan sebagai Laskar Perjuangan dan barisan bersenjata ke Tentara Republik Indonesia atau TNI. Sekian dari saya, Senia Monangan Setiawan. Terima kasih.